Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai brush hand lettering. Oke. Jadi sebelum kita praktek di brush hand lettering ini, kita harus tahu dulu apa sih itu hand lettering. Jadi hand lettering itu merupakan seni menulis huruf dengan indah. Kalau dulu dikenal sebagai kaligrafi yang mengikuti aturan-aturan tertentu. Mungkin dari kaligrafi ini kalian bisa tahu salah satu kaligrafi mungkin yang paling umum di Indonesia yaitu kaligrafi Arab. Itu ada pakem-pakem tertentunya seperti hotrik A, kaligrafi hotrik A itu alifnya mempunyai 3 titik dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan kaligrafi dan hand lettering ini? Jadi hand lettering ini bersifat modern dan freestyle, sehingga para seniman atau para pembuatnya itu bebas untuk menciptakan hand lettering sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya, banyak font-font bertebaran di entah itu di internet, di cafe yang menarik bagi kalian. Nah, itu merupakan hand lettering, yaitu penggunaan keterampilan tangan dalam menciptakan huruf-huruf yang estetik. Kemudian sebelum mengenal lebih jauh pasti ada sejarahnya nih, kayak peradaban manusia ada sejarahnya sebelum-sebelumnya. Nah, di hand lettering juga mempunyai sejarah. Jadi perlu kalian ketahui bahwa hand lettering itu adalah pengembangan dari tipografi yang dijadikan karya seni dan dibuat secara manual dengan menggunakan tangan, sehingga sejarah hand lettering ini asal usulnya sama dengan tipografi. Dan sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking di Norwegia dan India Siauk. Dan di Mesir juga berkembang huruf Hieroglifia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dan menggunakan pena khusus. Adapun bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai ke Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Jadi sejarahnya begitu panjang sekali, sama seperti peradaban manusia, sejarah teknologi seperti itu. Kemudian di sini ada media dan alat. Jadi dalam hand lettering itu sebenarnya dibebaskan dalam penggunaan media dan alat. Tapi di sini ada beberapa contoh yang umum digunakan oleh para hand lettering ini. Yang pertama itu ada kertas dan pensil, ada kuas, tinta, ada cat, kanvas, kayu, kaca, ada besi, tembaga, hingga digital. Kemudian ada contoh hand lettering di sini. Yang di sebelah kanan itu jangan menunggu waktunya. Jangan menunggu, waktunya tidak akan pernah tepat. Itu kata-kata dari Napoleon Hill di sini. Ini menggunakan brush hand lettering semuanya. Terlihat indah. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya, tapi saya hanya memberikan beberapa saja dari contoh hand lettering ini. Kemudian ada jenis-jenis hand lettering. Kemudian ada langkah-langkah dasar. Jadi ini langkah yang paling dasar sekali, yaitu penggunaan teknik tebal tipis. Yaitu ketika kita menggoreskan pena atau brush kita ke atas, itu sedikit diangkat
dan ketika mengarahkan ke bawah itu ditekan sehingga terlihat ada perbedaan di antara kedua itu, yang itu membuat sangat indah ya, dan itu merupakan dasar atau pondasi dalam membuat lettering ini. Kemudian ini ada contohnya dari teknik tebal tipis ini apabila diaplikasikan ke huruf ya, seperti ini. Mungkin nanti kita akan langsung praktek face to face karena sangat sulit ya kalau kita hanya berbicara di digital ini. Kalau lebih mudahnya itu dengan ada panduan seperti kotak-kotak seperti di gambar ini nih, kotak-kotak yang berguna sebagai garis bantu untuk pembuatannya. Jadi ada garis bantu dan itu sangat membantu sekali dulu ketika saya belajar ya. Kemudian ini kok nanti akan saya berikan link YouTube-nya kepada kalian biar bisa diulangi lagi ketika kalian di rumah. Ini ada beberapa sumber yang saya dapatkan dalam mencari materi ini. Nah, mungkin ini saja perkenalan dan pertemuan pertama kita. Nanti mungkin kita akan langsung praktek secara face to face lagi ya. Sekian, semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti pertemuan di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.